Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang SMS Project, yaitu mengenai laporan keuangan pada toko Jakarta Elektronik pada mata kuliah aplikasi komputer akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Gafar Hafiz Segala SEMSI dan Bapak Ali Fikri Hasibuan SEMSI. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Loviana Ulimanurung sebagai moderator dan juga teman saya. Nama saya Octavia Siregar sebagai pemateri pertama. Nama saya Elsa Demanurung sebagai pemateri kedua. Nama saya Clara Rose sebagai pemateri ketiga. Nama saya Sri Dewi Nancy Manurung sebagai pemateri keempat. Baik, sistematika pembahasan kita yaitu ada 7 materi. Yang pertama ada identitas perusahaan, yang kedua ada nama-nama akun, yang ketiga ada saldo awal, yang keempat ada daftar customer dan supplier, yang kelima ada neraca, keenam laporan laba rugi, dan yang ketujuh laporan arus kas. Yang pertama, identitas perusahaan. Jakarta Elektronik adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jual beli barang elektronik seperti kipas, mesin cuci, televisi, dan barang elektronik lain. Usaha Jakarta Elektronik beroperasi mulai awal Januari 2019. Nama toko Jakarta Elektronik, alamat Jalan Brigjen Tamso nomor 654 Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara. Nomor HP 0878 845 4052, nomor fax Emily 021 240 1322, email help_ta@gmail.com, Bank Mandiri, nomor rekening 3935 01 21 62 67. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Okta. Kepada Saudari Okta saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai nama-nama akun yang ada pada toko Jakarta Elektronik, yaitu berikut daftar akunnya. Nomor akun 1000 yaitu aset, yang kemudian current asset dengan nomor akun 1000, lalu kas in bank atau kas di bank nomor akun 1100, PT Kas atau kas kecil dengan nomor akun 1300. Yang keempat ada PPN income atau PPN masukan dengan nomor akun 11400. Yang kelima ada inventory atau persediaan barang dagangan dengan nomor akun 1500. Kemudian store supplies yaitu atau perlengkapan toko dengan nomor akun 1600. Kemudian prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka dengan nomor akun 1700. Prepaid rent atau sewa dibayar di muka dengan nomor akun 1800. Prepaid tax atau uang muka PPh pasal 25 dengan nomor akun 1500. Kemudian lanjut kepada fixed asset atau aset tetap dengan akun equipment at cost atau peralatan dengan nomor akun 12100. Equipment akumulasi depletion atau akumulasi penyusutan peralatan dengan nomor akun 12110. Kemudian vehicle at cost atau kendaraan dengan nomor akun 12200. Kemudian vehicle akumulasi depletion atau akumulasi penyusutan peralatan dengan nomor akun 12210. Kemudian kepada liabilities.
yang pertama current liability atau kewajiban lancar, yaitu akun payable atau hutang dagang dengan nomor akun 2100. Kemudian expense payable atau utang beban dengan nomor akun 2200. Income tax payable, utang pajak penghasilan atau PPH dengan nomor akun 2300. PPN payable atau hutang PPN dengan nomor akun 2400. PPN outcome atau PPN keluaran dengan nomor akun 2500. Kemudian long term liabilities atau pinjaman jangka panjang dengan nomor akun 2000, yaitu Bank Mandiri loan atau pinjam Bank Mandiri dengan nomor akun 2100. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Okta. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Elsadai. Kepada Saudari Elsadai, saya persilakan. Baik, selanjutnya nama akun harta kapital atau modal kapital nomornya 31100, nomor 31200 atau harta drawing atau prive harta. Untuk nomor 31300 atau retain earning, laba ditahan. 31400 current year earning atau penghasilan tahun berjalan. Untuk nomor 31500 historical balancing. Untuk 40000 revenue. Untuk 41100 atau sales penjualan. 41200 sales return atau return penjualan. Untuk 41300 atau sales diskon penjualan. Kemudian nomor akun 50000 atau cost of goods sold. Kemudian 51200 freight paid, beban transportasi pembelian. 51300 purchase diskon pembelian. Kemudian 6000 expenses. Untuk 61100 advertising expense atau beban iklan. Untuk 61200 telepon atau elektrik atau telepon atau elektrik. Untuk 61300 store supplies expense, beban perlengkapan kantor. Untuk 14000 depreciation expense atau beban depresiasi aktiva tetap. 61500 insurance expense atau beban asuransi. Untuk 61600 return expense atau beban sewa toko. 61700 wages and salaries, upah dan gaji. 61800 maintenance expense atau beban pemeliharaan. 61900 other operating expense, beban operasi lainnya. Kemudian 8000 other revenue and gains. Untuk 81100 interest revenue, pendapatan bunga. Untuk 9000 other expense itu 91100 interest expense atau beban bunga. Kemudian 91200 bank service charge, beban administrasi bunga. Kemudian 91300 income tax expense atau beban pajak penghasilan PPH. Kemudian saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih Saudara Elsa Day. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Clara Rose. Kepada Saudari Clara Rose, saya persilakan. Baik, kemudian saldo awal. Jakarta Elektronik saldo awal per 30 November 2020. Nomor akun 11100 dengan nama akun Cash in Bank debit 1.091.858.000. Kemudian 11200 nama akun Petty Cash debit, kemudian nomor akun 11300 nama akun receivable debit 433.180. Nomor akun 11400 nama akun PPN income debit 5.110. Nomor akun 11600 nama akun 1500 nama akun inventory debit 250.950.000. Nomor akun 11600 nama akun store supplies debit 3.141.000. Nomor akun 11700 prepaid insurance debit 25.125.000. Nomor akun 11800 prepaid rent debit 24.344.000. Nomor akun 11900 prepaid tax debit 33.245.000. Nomor akun 12100 equipment at cost debit 25.550.000. Nomor akun 12110 equipment accumulated depreciation kredit 4.055.000. Nomor akun 12200 vehicle at cost debit 250.350.000. Nomor akun 12110 vehicle accumulated depreciation kredit 27.035.000. Nomor akun 21100 account payable kredit 222.335.000. Nomor akun 21200 expense payable kredit 40.710.000. 21300 income tax payable kredit 16.954.500. 21400 PPN payable kredit 30.412.900. Nomor akun 21500 PPN outcome kredit 10.245.000. Nomor akun 21600 Talab and electric payable debit 2.700.000. 22100 Bank Mandiri Loan kredit 250.370.000. 31100 Harta Kapital kredit 1.529.649.000. 31200 Harta Drawing debit 14 juta. Jadi totalnya debit 2.169.553.000 dan kredit 2.131.766.400. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Saudari Clara. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Daftar customer dan data supplier. Daftar customer nomor
Nomor C01 ini nama basic, alamat Jalan Cipanjang nomor 12 Balike, nomor telepon 0214562211, emailnya tools@gmail.com. Nomor C02 nama toko Cakra, alamat Jalan Mengayu nomor 11 Persea, nomor telepon 0214111516, emailnya cakra_toko@gmail.com. C03 nama toko Lembang Elektronik, alamat Jalan Melenggang nomor 11 Persea, nomor telepon 021-1141-gmail.com. C04 toko dengan nama Toko Daya Elegan, alamat Jalan Sisi Mangaraja nomor 15 Persea, nomor telepon 021-343-560, dengan email daya_elegan3@gmail.com. Ya, itu tadi daftar customer dan daftar suppliernya. Nomor F01 nama PT Selaras Maju, alamat Jalan Membentang nomor 4 Medan, dengan nomor telepon 031-341-561, dengan email selaras_maju@gmail.com. Nomor F02 nama PT Sukarya, alamat Jalan Sewong nomor 343 Pematang Siantar, nomor telepon 031-340-462, dengan email sukarya43@gmail.com. F03 nama PT Langkasi, alamat Jalan Selayang Mayang nomor 34 Medan, nomor telepon 031-331-566, dengan email angkakaki34@gmail.com. Selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Dewi. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang neraca. Neraca Toko Jakarta Elektronik per 30 November 2020. Asetnya yaitu current asset 1.091.858.000. Cash in banknya 10 juta. Petty cashnya 433.180.000. Akun receivable-nya 5.110.000. PPN income 250.950.000. Inventory-nya 3.141.000. Store surplus-nya 3.141.000. Prepaid insurance-nya 25.125.000. Prepaid rent 24.344.000. Prepaid test-nya 33.245.000. Fixed asset 25.550.000. Fixed assetnya terdiri dari equipment at cost 25.550.000, equipment akumulasi depresiasinya 4.055.000, vehicle at cost-nya 250.350.000, vehicle akun depletion-nya 27.035.000. Maka total aset yaitu aset ditambah fixed asset menjadi 2.121.763.000. Total liability terdiri dari current liability-nya 222.335.000. Akan payable-nya 40.710.000. Income tax payable 16.954.500. Kemudian PPN payable 30.412.900. PPN outcome-nya 10.245.000. Telepon dan elektronik payable-nya 2.700.000. Long term liability-nya terdiri dari Bank Mandiri Loan yaitu 250.370.000. Maka total liability-nya 568.327.400. Net asset 1.553.435.600. Equity terdiri dari harta kapital yang berjumlah 1.529.649.000. Harta drawing
14 juta. Current year maka total equity-nya terdiri dari 1.553.435.600. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Sri Dewi. Slide selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Octavia. Pada Saudari Octavia, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi toko Jakarta Elektronik per tanggal 30 November 2020. Yang pertama revenue atau pendapatan, yaitu dari revenue sales, yaitu sebesar 546.850.000. Kemudian sales return, yaitu 67.900.000. Sales discount 3.064.000. Jadi total revenue-nya ada 611.185.100.000. Mohon maaf, 611.185.100. Cost of goods sold-nya. Cost of goods sold yaitu sebesar 508.400.000. Freight paid-nya 6.500.000. Purchase discount-nya 1.521.000. Jadi total cost of goods sold-nya ada 97.806.100. Mohon maaf, total cost of goods sold-nya adalah 513.379.000. Jadi gross profit-nya itu 97.806.100. Jadi untuk expense, yaitu beban advertising expense, yaitu sebesar 900.000. Kemudian telepon and electric expense 2.700.000. Stair supplies expense 1.184.000. Depreciation expense 3.500.000. Rent expense 20.656.000. Wage and salaries 25 juta rupiah. Lalu maintenance expense 650.000. Other operation expense 1.275.000. Jadi total expense-nya sebesar 56.165.000. Dikurangkan dengan gross profit-nya, jadi operating profit-nya sebesar 41.641.100. Kemudian ada revenue and gains sebesar 1.500.000. Dikurangkan dengan interest revenue sebesar 1.500.000. Jadi totalnya 0. Other expense-nya yaitu bank service charge sebesar 150.000. Kemudian income tax expense sebesar 5.204.500. Total other expense-nya sebesar 5.354.500. Jadi besar net profit atau loss-nya yaitu labanya sebesar 37.780.600 rupiah. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Elsadai. Kepada Saudari Elsadai, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membacakan laporan arus kas toko Jakarta Elektronik. Rp6.600, kemudian akun receivable-nya
Rp320.485.000. Kemudian inventorinya sebesar Rp198.050.000. Kemudian supplies-nya sebesar Rp459.000. Kemudian prepaid tax-nya sebesar Rp5.135.000. Kemudian akun payable-nya sebesar Rp166.125.000. Kemudian income tax payable-nya sebesar Rp5.204.500. Kemudian PPN payable-nya sebesar Rp25.277.900. Kemudian telepon dan elektrik payable-nya sebesar Rp2.700.000. Maka net cash flow from operating activity-nya sebesar Rp104.583.000. Kemudian untuk cash flow from interesting activity-nya, equipment akumulasi departemen sebesar Rp1.500.000. Kemudian vehicle akumulasi departemennya sebesar Rp2 juta. Kemudian net cash flow from interesting activity-nya sebesar Rp3.500.000. Kemudian cash flow from financing activity, harta drawing-nya sebesar Rp4 juta. Jadi net cash flow from financing activities-nya sebesar Rp4 juta. Kemudian net increase atau decrease from the period sebesar Rp104.083.000. Kemudian cash at the beginning of the period sebesar Rp999.775.000. Kemudian cash at the end of the period sebesar atau jumlah totalnya Rp101.858.000. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Elsa. Dan selanjutnya itu akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu mengenai analisis laporan keuangan yang memuat ada tiga pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, apakah toko Jakarta Elektronik ini sehat atau perlu adanya inovasi? Yang kedua, bagaimana dengan rasio likuiditas perusahaan tersebut? Apakah toko jual beli Jakarta Elektronik ini bisa dikatakan liquid atau tidak liquid? Dan pertanyaan ketiga, apakah toko Jakarta Elektronik ini bisa maju? Slide selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Clara Rose. Kepada Saudari Clara Rose, saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan analisis keuangan nomor 1, yaitu apakah toko ini sehat atau perlu adanya inovasi? Jadi, analisis laporan keuangan perlu dibuat agar laporan keuangan yang Anda buat tidak hanya sebatas laporan saja. Laporan keuangan tidak hanya dilihat dan dibiarkan begitu saja, melainkan harus dianalisis untuk mengetahui berbagai hal yang berhubungan dengan kesehatan finansial perusahaan. Laporan keuangan dibuat bukan tanpa tujuan. Tujuannya adalah agar dapat diperoleh informasi mengenai kondisi keuangan yang lebih jelas. Karena analisis laporan keuangan merupakan suatu metode atau teknik yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan. Umumnya, analisis ini digunakan oleh perusahaan atau organisasi dalam memeriksa seluruh jenis laporan keuangan secara berkala. Melakukan analisis ini sangat penting karena dapat melihat stabilitas keuangan, bahkan menghitung untung rugi sebuah perusahaan. Dalam perusahaan seperti apa? Khususnya di skala kecil sampai menengah,
perusahaan atau toko kurang peduli dengan analisis laporan keuangan, dan masih banyak UMKM yang belum menyadari pentingnya menganalisis laporan keuangan. Bagaimana cara untuk mengetahui perusahaan atau toko tersebut dapat dikatakan sehat atau tidak? Ada cara untuk mengetahui perusahaan atau toko dapat dikatakan sehat atau tidak, yaitu dengan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan ialah suatu alat analisis yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan keuangan pada suatu periode. Adapun data keuangan yang digunakan meliputi 3 laporan keuangan perusahaan, yaitu laporan keuangan laba rugi, laporan arus kas, dan neraca. Laporan keuangan ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan untuk mengambil keputusan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Clara. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Sri Dewi. Kepada Saudari Sri Dewi, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan ke materinya. Ada 4 metode rasio keuangan, yaitu yang pertama rasio profitabilitas, yang kedua rasio likuiditas, yang ketiga rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Namun, kami hanya menganalisis 2 rasio keuangan, yaitu pertama, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba. Dengan menggunakan rasio ini, Anda dapat mengetahui kelangsungan hidup perusahaan. Yang kedua, yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya. Pertanyaannya, apakah profitnya terbilang rendah, sedang, atau tinggi? Apakah capaian profitnya terbilang bagus atau belum? Apakah angka profit tersebut mencerminkan kinerja yang bagus atau tidak? Dan apakah wajar atau tidak, dan seterusnya? Jawabannya relatif atau tergantung. Artinya, informasi laba sebesar 37.786.600 cukup. Itulah sebabnya mengapa laporan keuangan atau neraca, laba rugi, dan laporan arus kas perlu dianalisis khususnya untuk menganalisis tingkat laba atau profitabilitas. Yang biasa digunakan adalah rasio-rasio dari kelompok profitabilitas. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sri Dewi. Selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri. Rasio profitabilitas terbagi menjadi 8 jenis, yaitu gross profit margin atau GPM, net profit margin, NPM, return on asset, ROA, return on equity, ROE, return sales atau ROS, return capital employed atau ROCE, earning per share atau EPS, dan return of investment atau ROI. Namun, kelompok kami menggunakan 3 jenis rasio profitabilitas, yaitu yang pertama ada rasio gross profit margin. Rasio gross profit margin yaitu rumusnya laba kotor per total pendapatan dikali 100%. Tadi kita sudah melihat laporan laba rugi pada toko jual beli Jakarta Elektronik, terbilang laba kotornya itu sebanyak 97.806.100 rupiah, sedang total pendapatan toko beli Jakarta Elektroniknya sebesar 611.185.100 rupiah. Maka gross profit marginnya toko jual beli Jakarta Elektronik sama dengan laba kotor per total pendapatan dikali 100%. Rasio gross profit marginnya 97.806.100 rupiah dibagi per 611.185.100 rupiah dikali 100%, maka dapat 16%. Semakin besar gross profit margin, semakin baik atau efisien kegiatan operasional perusahaan yang menunjukkan harga pokok penjualan lebih rendah daripada penjualan atau sales yang berguna untuk audit operasional. Jika sebaliknya, maka perusahaan kurang baik dalam melakukan kegiatan operasional.
Sekian penjelasan dari saya. Slide selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Octavia. Pada Saudari Octavia, saya persilakan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rasio net profit margin, di mana formulanya atau rumusnya adalah rasio net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan neto di dalam laporan. Jadi di dalam laporan keuangan toko jual beli elektronik ini dengan menggunakan laporan laba rugi menjadi rasio net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak atau penjualan neto, di mana penjualan bersih atau total pendapatannya 611.185.100 rupiah. Sedangkan laba bersih setelah pajaknya itu 37.786.600 rupiah. Jadi rasio net profit margins-nya sama dengan 37.786.600 rupiah dibagikan dengan 611.185.100 rupiah dikali 100%, hasilnya sama dengan 6,18%. Jadi semakin tinggi net profit margin, semakin baik operasi suatu perusahaan itu. Yang ketiga, rasio return on assets atau ROA. Rasio return on asset rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan total aset laba bersih toko jual beli elektronik, yaitu sebesar 37.786.600 rupiah. Sementara total nilai asetnya yang tadi dapat kita lihat di tabel neraca, hasilnya adalah 2.121.763 rupiah. Mohon maaf, 2.121.763.000 rupiah. Sehingga ROA-nya sama dengan 37.786.600 rupiah dibagikan dengan 2.121.763.000 dikalikan dengan 100% sama dengan 1,78%. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Octavia. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Elsadai. Pada Saudari Elsadai, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan jawaban dari pertanyaan apakah ROA atau rasio return on assets 1,78% ini tergolong layak atau belum layak. Jadi jika ROA rata-rata toko jenis ini di atas 1,78%, itu artinya toko ini belum layak dalam pengelolaan aset. Rasio ROA atau return on asset ini dapat membantu manajemen dan investor untuk melihat seberapa baik suatu perusahaan mampu mengkonversi investasinya pada aset menjadi keuntungan atau laba profit. Tingkat pengembalian aset atau return on asset ini sebenarnya juga dianggap sebagai imbal hasil investasi atau return on investment bagi suatu perusahaan, karena pada umumnya aset modal atau kapital aset seringkali merupakan investasi terbesar bagi kebanyakan perusahaan. Dengan kata lain, uang atau modal diinvestasikan menjadi aset modal dan tingkat pengembaliannya atau imbal hasilnya diukur dalam bentuk laba atau keuntungan profit yang diperolehnya. Jadi, pada toko ini, karena masih tergolong rendah sampai menengah, belum layak dalam menginvestasikan asetnya dan belum dapat dibandingkan dengan performa perusahaan kompetitornya. Hal ini dikarenakan industri-industri tersebut
memerlukan aset-aset berharga mahal untuk melakukan bisnisnya, sedangkan industri ini belum dapat lebih mengembangkan pengelolaan asetnya. Jadi, secara keseluruhan, rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit atau keuntungan. Bisa juga dipandang sebagai pengukuran terhadap efektivitas operasional perusahaan. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih penjelasannya Saudari Elsadai. Slide selanjutnya akan dibaca oleh Saudari Clara Rose. Kepada Saudari Clara Rose, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 2. Bagaimana dengan rasio likuiditasnya? Apakah toko jual beli Jakarta Elektronik ini tidak? Rasio likuiditas merupakan sebuah rasio yang dapat menampilkan kemampuan perusahaan saat memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang digunakan untuk melakukan pengukuran dari seberapa likuidnya sebuah perusahaan. Apabila perusahaan mampu memenuhi kewajiban yang dimiliki, maka perusahaan tersebut likuid. Namun apabila mereka tidak mampu memenuhi kewajiban, berarti perusahaan tersebut illiquid. Lalu, bagaimana cara mengukur likuid tidaknya sebuah perusahaan? Pertama, kita dapat melakukan perbandingan terkait komponen yang ada pada neraca seperti total aktiva lancar dan total utang jangka pendek atau pasifa lancar. Pengukurannya dapat mulai dilakukan untuk beberapa periode sehingga terlihat perkembangan dari likuiditas perusahaan tersebut. Dalam menilai likuiditas perusahaan ada beberapa rasio keuangan yang digunakan, yaitu current ratio dan quick ratio. Dalam menentukan rasio likuiditas toko ini, kami menggunakan current ratio. Rasio lancar atau current ratio ini menunjukkan efisiensi siklus operasi perusahaan atau kemampuannya mengubah produk menjadi uang tunai. Rasio lancar atau current ratio yang merupakan salah satu analisis rasio likuiditas ini juga dikenal dengan rasio modal kerja atau working capital ratio. Rasio lancar dihitung dengan membagikan aktiva lancar atau current asset dengan kewajiban atau hutang lancar atau current liabilities. Berarti berikut ini adalah rumus rasio lancar. Rasio lancar sama dengan aktiva lancar per hutang lancar. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih penjelasannya Saudari Clara. Slide selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Sri Dewi. Kepada Saudari Sri Dewi, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Penilaian terhadap rasio lancar. Semakin tinggi rasio lancarnya, semakin liquid perusahaannya. Hasil current ratio atau rasio lancar yang diterima pada umumnya adalah 2 kali. Rasio lancar sebesar 2 kali ini dianggap sebagai posisi nyaman dalam keuangan bagi kebanyakan perusahaan. Namun pada dasarnya, rasio lancar yang dapat diterima ini bervariasi antara satu industri dengan industri lainnya. Bagi kebanyakan industri, rasio lancar sebesar 2 kali sudah dianggap dapat diterima atau acceptable. Perhitungan rasio lancar toko jual beli ala elektronik. Rumusnya itu rasio lancar sama dengan aktiva lancar per hutang lancar. Diketahui aktiva lancarnya yaitu 1.651.098.000. Hutang lancarnya 317.957.400. Rasio lancarnya sebesar 1.651.098.000 dibagi 317.957.400, maka hasilnya yaitu 5,193. Jadi nilai rasio lancar toko ini adalah 5,193 atau di atas 2. Maka perusahaan tersebut mungkin tidak menggunakan aset lancar atau fasilitas pembiayaan jangka pendeknya secara efisien. Hal ini juga menunjukkan current ratio yang tinggi lebih baik daripada current ratio yang rendah. Karena dengan current ratio yang tinggi, berarti perusahaan cenderung lebih dapat memenuhi kewajiban hutang yang jatuh tempo. Terima kasih penjelasannya Saudari Sri Dewi.
Slide selanjutnya akan saya bawakan sendiri, yaitu saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, di mana pertanyaannya, apakah berikut saran yang perlu dibuat dalam toko Jakarta Elektronik. Karena kondisi toko Jakarta Elektronik kekurangan likuiditas, dapat bermanfaat bagi toko Jakarta Elektronik. Adapun saran-saran tersebut adalah agar perusahaan tersebut menjadi liquid dengan membuat kebijakan dari nilai hutang lancarnya, dan perusahaan dapat menyimbangkan sumber menadai aktif lancar dan hutang tidak lancar untuk menadai aktiva tidak lancar dan aktif lancar, sehingga perusahaan dapat melunasi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih atau jatuh tempo dengan aktif. Jumlah hutang lancar perusahaan agar tidak semakin besar dan meningkat tiap tahunnya, dan mengusahakan agar nilai hutang lancar tersebut lebih kecil. Mengoptimalkan modal dan mengukur peristiwa pasar serta likuiditas. Yang A ada meminimalkan dampak guncangan pasar serta mencari peluang arbitrase yang lebih baik dengan sehingga Anda dapat bertindak yang B, yang dioptimalkan dengan cepat untuk kebutuhan likuiditas dan modal perusahaan Anda dengan mengevaluasi likuiditas pasar dan skenario pengoptimalan di seluruh perusahaan yang menggunakan analisis skenario cepat dan berdasarkan permintaan berdasarkan Yang ketiga, kelola data. Yang A, dapatkan pandangan terpusat likuiditas perusahaan dengan mengintegrasikan informasi pasar terbaru, pembaruan portofolio, pengembalian modal, dan pandangan pasar likuiditas. Ada integrasi proses manajemen risiko Anda. Yang A, nilai portofolio yang kompleks dan kelas aset dengan mengintegrasikan penilaian portofolio dan analisis skenario pada platform tunggal, dan langsung nilai dampak potensial guncangan pada masa perusahaan ini bisa maju bila saran-saran bisa dilaksanakan. Selanjutnya yaitu tentang kesimpulan laporan keuangan pada toko Jakarta Elektronik. Jika ROA rata-rata toko Jakarta Elektronik artinya toko Jakarta Elektronik ini belum layak dalam pengelolaan aset. Rasio ROA atau return on asset ini dapat membantu manajemen dan inventor untuk melihat seberapa baik suatu perusahaan mampu mengkonversi investasinya pada aset menjadi keuntungan atau laba atau profit. Adalah 5,193 atau di atas 2. Maka perusahaan tersebut mungkin tidak menggunakan aset lancar atau fasilitas pembiayaan jangka pendeknya secara efisien. Hal ini juga menunjukkan mungkin adanya masalah dalam pengelolaan modal kerja. Namun bagi kreditur, current ratio yang tinggi lebih baik berarti perusahaan cenderung lebih dapat memenuhi kewajiban hutang yang jatuh tempo dalam bulan ke depan. Yang persentase dari kelompok kami. Terima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, dan kami minta maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata dan juga sikap. Selamat pagi
dan